Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Islam Indira, nutrisionis terampil di RSUD Arjawinangun. Kali ini saya akan mempresentasikan rencana aksi orientasi P3K mengenai hygiene sanitasi pada penjamah makanan di instalasi gizi RSUD Arjawinangun. Berikut paparan saya. Latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan P3K harus mendapatkan pelatihan pembekalan atau orientasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga keamanan pangan terjamin. Serta ayat 2 menerangkan, setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjaga keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Maksud dan tujuannya. Untuk maksudnya, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sedangkan tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Untuk tujuan umum, pengenalan tugas dan fungsi ASN, berikutnya pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, lalu pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, dan yang terakhir diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Untuk tujuan khususnya, terlaksananya pemberian edukasi mengenai hygiene sanitasi penjamah makanan di instalasi gizi RSUD Arjawinangun, terlaksananya kepatuhan penjamah makanan dalam menjalankan personal hygiene, terlaksananya asuhan gizi klinis sesuai standar, terlaksananya pengabdian masyarakat pada Hari Gizi Nasional, dan terakhir terlaksananya seminar dan pelatihan bagi tenaga gizi. Berikutnya, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Untuk visinya, visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai dengan 2030 adalah beriman, yaitu bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Untuk misinya, Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Berikut adalah struktur organisasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Untuk nilai dan etika RSUD Arjawinangun, visi terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Program strategisnya, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Matriks sasaran, strategi, dan arah kebijakannya. Berikutnya, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dari RSUD Arjawinangun. Berikut adalah SOTK RSUD Arjawinangun. Tugas pokok dan fungsi tupoksi P3K. Tenaga kesehatan memiliki peran fungsi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang tenaga kesehatan, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemerekat serta pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan terakhir mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini adalah matriks rencana hasil kerja P3K nutrisionis terampil. Untuk kegiatan pertama, yaitu pemberian edukasi mengenai hygiene sanitasi kepada penjamah makanan instalasi gizi RSUD Arjawinangun. Tujuan kinerjanya, penjamah makanan memahami mengenai hygiene sanitasi. Indikator capaiannya, edukasi hygiene sanitasi tercapai minimal 3 penjamah makanan per presentasi per shift. Waktu perolehan 1 Maret 2024 sampai dengan 24 Februari 2029. Kegiatan kedua, kepatuhan penjamah makanan dalam menjalankan personal hygiene. Tujuan kinerjanya, pastikan penjamah makanan menjalankan personal hygiene. Indikator capaiannya, penjamah makanan 100% menjalankan personal hygiene. Waktu perolehan 1 Maret sampai 28 Februari 2029. Kegiatan 3, melakukan pelayanan asuhan gizi klinis sesuai standar. Tujuan kinerjanya, memberikan pelayanan gizi, yaitu intervensi gizi yang sesuai dengan kondisi kesehatan pasien. Indikator capaiannya, 1% pasien rawat inap mendapatkan asuhan gizi klinis sesuai standar. Waktu perolehan 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Kegiatan 4, pengabdian masyarakat.
yaitu meliputi penyuluhan konsultasi gizi pada acara Hari Gizi Nasional. Tujuan kinerjanya pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai program gizi. Indikatornya terlaksananya 100% kegiatan Hari Gizi Nasional. Waktu perolehannya 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Kegiatan terakhir yaitu pelatihan dan seminar dengan tujuan kinerja meningkatkan pengetahuan serta keterampilan petugas. Indikator capaian terlaksananya 100% kehadiran pada setiap pelatihan atau seminar. Waktu perolehan 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Penutup, untuk kesimpulannya, setiap ASN P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Orientasi bagi ASN, yaitu PNS dan P3K di Kabupaten Cirebon selalu mengedepankan nilai dan etika di mana core value-nya adalah berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Salah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang terakhir, masih orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Sekian presentasinya. Dan berikutnya adalah video edukasi mengenai sanitasi hygiene pada penjamah makanan dan dokumentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hygiene sanitasi itu kan kebersihan dari diri dan lingkungan kepada tangan, lalu tidak menyeka keringat dengan tangan dari diri dan lingkungan kepada orang-orang yang memegang makanan, termasuk pemirsa sama pemirsa. Nah, di sini jadi diulang pura-pura berdiri ya, harus saling menempel begini, ketiga, jadi ini bawahnya saling nempel gitu. Jadi jangan begini tapi begini.